Kalau ada itu bentukmu kayak apa? Iya. Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Saya langsung nangis, saya ngomong, enak orang Kristen punya Tuhan, dipanggil Bapak. Dan saya mulai kecil tidak pernah ketemu Bapak saya. Bapak, aku mau punya Bapak sepertimu. Aku mau kau ubahkan. Aku nggak mau hidup seperti ini, capek. Kalau memang mujizatmu itu ada, ubah hidupku. Setiap hari aku main pelacur, setiap hari aku berzina, setiap hari aku merokok, setiap hari aku mengeluarkan kata-kata kotor, berantem, membunuh, wes pokoknya molimo itu, kalau orang Jawa ngomong molimo itu semua lengkap. Kadang-kadang kalau malam itu saya besok apa yang belum saya lakukan ya. Sudah semua. Kalau memang ada mujizatmu itu nyata, ubah hidupku dan aku mau menjadi pengikutmu. Amin. Dan satu lagi Bapak, tadi malam aku habis bunuh orang. Gimana caranya Bapak? Aku tidak masuk penjara. Aku mau ikut Engkau. Langsung saya berdiri. Banyak orang dan saya berdiri teriak-teriak. Shalom semuanya. Iya, shalom. Ya, saya Khairul Anwar. Khairul Anwar bukan yang menulis puisi ya Pak? Bukan. Oh. Itu kan aku ya, gitu ya. Iya. Aku lupa. Sama. Dan lupa. Tapi ya. Bapak nggak lupa Sekarang nggak pernah lupa. Karena kasihnya yang hebat. Namanya sama ya, Khairul Ya, Anwar. bukan yang sana Khairil, yang saya Khairul Anwar. Oh, Khairul Anwar. Saya bersama dengan istri saya. Cinta. Salam, selamat malam. Iya. Namanya siapa Bu? Saya Fibriani ya. Biasanya dipanggil Febri atau panggil V. Iya. Dan ya saudara, kita akan sama-sama mendengar kesaksian dari namanya Khairul Anwar. Ya, kita tahu dari latar belakang berarti ya bukan seorang Kristen dulunya ya. Kita sebut saja dari seberang ya Pak. Bagaimana kisah hidup Bapak, kenapa bisa mengenal Tuhan Yesus? Wah, saya dari orang hancur, orang bejat. Kenakalan dari A sampai Z sampai A sudah saya laluin semua. Jadi cari keselamatan itu saya pun sampai pergi kemana-mana. Sampai gak karu-karuan lah. Kalau orang ngomong, orang Jawa itu ngomong tepung gelang. Pergi kemana-mana untuk saya cari keselamatan. Karena saya dulu jadi latar belakang orang yang bejat, yang rusak. Karena saya kecewa mulai kecil dibuang oleh orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Jadi saya tidak mendapatkan kasih. Orang tua saya walaupun di daerah saya itu cukup lumayan dikatakan orang yang punya. Tapi tidak bisa memberikan kasih. Tapi setelah 2008 saya menemukan kasih yang dahsyat, yaitu ketika saya mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Begitu. Iya, bisa diceritakan dulu pengalaman Bapak mencari keselamatan itu seperti apa? Waduh, ke orang-orang pinter manapun sudah saya kelilingin. Karena saya dulu juga dari pembalap motocross untuk menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara. Nyuri kain kafannya orang mati, terus nyuri mayat, itu lidahnya kami potong, kami makan. Makanya waktu saya kemarin di Manado ditanyain, Pastor bisa makan babi, bangkai bayi aja dimakan, masa babi kan dimakan. Iya. Iya, jadi saudara ya saking bejatnya dan mencari sesuatu yang dipikir sifatnya menyelamatkan dan mungkin ya satu kuasa yang supranatural ya mungkin dipikir, jadi sampai bongkar kuburan, makan lidah mayat dan lain sebagainya. Apa yang Bapak temukan? Ada damai atau menemukan keselamatan itu atau bagaimana? Tidak ada damai. Ketika saya mencari keselamatan itu mesti saya itu selalu ada cobaan. Jadi kalau badan saya diisi gitu, langsung ketemu orang pengennya berantem. Habis diisi terus panas. Lihat orang maunya ngamuk terus. Pokoknya bejatnya orang bejat lah, rusaknya orang rusak. Sampai cari keselamatan, kenikmatan dunia, ya jadi bandar narkoba. Istrinya dulu 13. Wah, jadi ini yang keberapa? Pertama dan yang terakhir. I love you, Jang. Jadi ini istri, kalau yang di dalam Tuhan pertama dan yang terakhir. Kalau nggak di dalam Tuhan ini yang ke-14 ya Pak? Iya. Saya dulu kan nggak ngerti, tapi setelah kekristenan ini saya belajar ngaji. Kekristenan ini kan ngaji. Bahasa Indonesianya mengkaji, mengenal. Mengkaji. Kalau kita jadi orang Kristen nggak mengkaji, nggak mengenal bener-bener Kristus, kita nanti ditolak. Iya, betul. Ya. Ketika saya baca Alkitab saya aja, mulai dari Kejadian 1, 2 itu saya hari ini sama istri saya itu jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ya toh, ketika Kejadian 2 ngomong tidak baik manusia seorang diri diberi
Penolong. Jadi dulu Bapak itu sampai 13 itu kenapa Pak? Mencari sesuatu sampai 13 kali itu Iya, kan mencari yang membahagiakan atau bagaimana? Yang cari yang membahagiakan. Tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Terus setelah saya belajar kekristenan itu ngaji bener-bener, oh perempuan ini kan harus dihargain. Di kekristenan perempuan itu sangat disanjung sekali. Dia penolong yang kuat. Terus dia itu diambil dari tulang rusuk. Waduh, bener ketemu sekarang tulang rusuk. Yang dulu tulang kaki. Bukan tulang rusak. Tulang rusak. Tulang rusak. Iya. Iya. Makanya kalau orang Kristen istrinya lebih dari satu, itu tulang rusak, bukan tulang rusuk. Iya lah. Makanya puji Tuhan sekarang itu. Puji Tuhan. Dikirim penolong. Seorang dokter. Jadi kan saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara. Jadi kalau saya sakit habis pelayanan dokter, gitu, ya biasanya saya suntik sendiri sama vitamin C sama Neurobion. Ya, dia kaget. Apa itu Mas? Neurobion sama vitamin C. Saya suntik sendiri. Loh, bukan gitu kayak gitu. Kan biasa narkoba di sini semuanya disuntikin. Kalau sama dokter katanya apa? Abses. Nggak boleh sembarangan ya. 13 itu yang inget. Bu Devi. Iya, tunggu katanya istrinya dulu 13 itu yang ingat. Berarti yang nggak diingat banyak ya Bu? Katanya istri saya yang itu kurang apa? Camilannya. Oh, jadi 13 itu yang ingat, yang nggak diingat ya nggak tahu lah ya, hanya setan yang tahu. Iya, jadi saya mau tanya Pak, ada perbedaan nggak yang Bapak rasakan sebelum mengenal Yesus dan sesudah? Amat sangat beda. Saya sekarang lebih tenang. Saya bisa menghargai perempuan. Dan ini benar-benar yang dikirim Tuhan tulang rusuk. Dan dia selalu ada bersama saya dan dia berdoa. Amin. Ketika dia ikut pelayanan gitu sama anak-anak saya, itu juga puasa berdoa. Jadi saya itu kayak menemukan sesuatu harta. Wow gitu. Wow. Beda sekali sama yang dulu waktu belum kenal Yesus. Beda karena dulu kenalnya di diskotik, kenalnya di karaoke. Terus kenalnya. Maksudnya hidup Bapak sebelum kenal Yesus itu sama yang setelah kenal Yesus ya, sekarang pasti ya lebih ada damai ya Pak ya. Amat sangat damai. Jadi saya kan sekarang lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus lah. Kalau orang jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu kan dia sumber damai. Ya, saya itu kepingin ketemu terus. Apa yang dulu membuat Bapak akhirnya cerita sedikit bisa ketemu Tuhan Yesus itu awalnya dari mana? Boleh. Suatu hari anak buah saya ketangkep narkoba. Terus saya lagi tatoan di belakang saya ini karena ada teman-teman Yakuza mau datang dari Jepang. Saya malu toh kalau tatoan saya cuma sedikit, mau saya penuhin. Terus anak buah saya datang, bos, anak buahmu keriting ketangkep. Hah? Ketangkep? Padahal pagi tadi saya baru ngirim bawa narkoba dari Jakarta tempat sana. Loh, baru pagi tadi? Iya, tadi sore jam. Terus saya cari yang laporin siapa. Setelah itu saya datengin, saya mabuk, tatuannya nggak usah diterusin. Saya minum sebanyak mungkin, saya mabuk, saya datengin yang laporin itu. Saya tembak. Habis itu kok perasaan saya, waduh sebentar lagi saya masuk penjara lagi. Capek keluar masuk penjara, capek jadi penjahat itu capek. Setiap hari berzina. Soalnya hidupnya setiap hari berzina, berantem. Malam saya pakai siang saya pakai malam, capek. Jadi saya itu sembahyang dengan cara saya yang lama. Gitu saya ngomong, kamu tuh ada Tuhan. Kalau ada itu bentukmu kayak apa? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Aku capek. Hidup kayak gini. Iya capek. Walaupun jadi bandar narkoba itu duitnya banyak, kepingin apa aja bisa. Tapi di sini tidak ada damai. Walaupun istrinya banyak, tidur di istri satu ada kucing geledak-geledak gitu, sudah ambil senjata. Karena kayak dikejar-kejar. Kayak dikejar-kejar hidupnya, kayak dikejar-kejar. Terus saya ngomong, katanya manusia itu makhluk yang sempurna. Kenapa kamu ciptakan jadi orang yang jahat ini? Kalau di penjara itu saya dijulukin raja tega, tukang mukulin orang, nyiksa orang. Karena apa? Mulai kecil gak dapat kasih sayang. Terus saya baca-baca amalan saya dulu. Nah, ketika saya baca amalan saya dulu, saya ngomong, Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar, yang lurus ya. Yang lurus, tunjukkan. Saya baca-baca itu, nah, tiba-tiba kayak saya itu dibawa ke alam lain. Tembok saya itu terbuka dan saya lihat. Itu waktu di penjara? Bukan. Ini saya habis nembakin orang itu ya. Langsung saya sembahyang malam jam 2 ya tuh. Langsung saya tembok saya buka, di atas bukit itu kok ada orang pakai
baju putih semua. Terus di atas bukit itu orang yang rambutnya panjang itu manggil saya, ikutlah. Sebentar lagi dia langsung di samping saya langsung berdiri. Loh, kamu ini kan Tuhannya orang Kristen. Ngapain aku suruh ikut? Sekarang saya itu dengan caraku seperti ini, kok kamu yang datang? Enggak, saya bilang gitu. Nah dia senyum dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan doa saya itu dijawab. Bentukmu itu kayak apa sih Tuhan? Kalau batu tak sembah batu. Dan dia berkatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dan saya ngomong, mosok? Enggak. Kamu Tuhannya orang Kristen. Dia ngilang sambil ikutlah aku. Setelah itu dia pergi. Setelah pergi, saya telepon anak buah saya di diskotik. Tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Island-nya 2 pitcher, ceweknya yang cantik-cantik 2. Saya masuk ke diskotik di room, ngerokok mulut saya pahit. Nyabu sampai beberapa gram nggak on. Makan ekstasi beberapa butir saya nggak on. Iya. Minum saya dorong dengan Long Island nggak on juga, nggak mabuk-mabuk. Megang-megang perempuan nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. Mulut pahit, ini semua tawar. Di telinga saya terdengar suara yang lembut terus, ikutlah aku. Bahasa Jermannya Grisin, you understand Grisin? Di telinga saya ini, ada suara gitu. Saya pikir ini saya sudah kelamaan narkoba. Saya pikir error. Saya pulang ketemu perempuan ini kok cantik, saya godain. Kok cantik, mau kemana? Mau ke gereja Pak. Udah saya biarin. Saya liatin orang ini kok cantik banget ya. Tiba-tiba di tembok ini ada suara lembut. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku bisa ngomong. Wah, aku minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Ambil koran, saya hitung 1, 2, 3. Bener. Saya eja bener, saya hitung bener. Suara yang sama. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu? Akhirnya saya beranikan diri, perempuan itu saya datengin, saya tanya, mau ke gereja? Iya. Boleh saya tanya sebentar? Boleh Pak. Kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya Kristen mulai kecil, belum pernah didatengin Tuhan Yesus katanya. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat itu saya diajak ke gereja. Dengan tampang Bapak yang serem itu? Iya. Jadi... Ya. Setelah itu saya ikut ke gereja. Di gereja saya disambut asarnya, Shalom. Kok enak ya, shalom. Saya tanya, ini kenalin keluarga kita yang baru. Saya diomongin keluarga dengan perempuan itu, saya dipeluk, dirangkul. Kok enak ya, kamu kok baik sekali, kenapa kamu anggap keluarga? Shalom itu apa? Shalom itu artinya damai sejahtera Pak. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu rasanya hati saya itu kayak disiram air es. Waktu saya itu, waktu demi waktu ke waktu, saya itu mau mencari orang tua saya. Bukan mau nyari orang tua saya, mau saya bunuh, saya cincang-cincang. Karena saya mulai kecil dibuang toh. Umur, iya. Ini dengar kata-kata shalom ini kok disiram air es. Pak silakan masuk. Saya disuruh masuk kan, biasanya kalau saya dulu itu kalau saya beribadah di depan sendiri loh, itu langsung saya jalan di depan sendiri, langsung sampingnya pendeta. Begitu Pak pendeta ini noleh gini langsung merem lagi gitu. Iya. Dipikir kok ini. Terus ada puji-pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu baru saya bisa nangis. Mulai kelas 5 SD sampai umur 40-an itu saya gak pernah nangis. Saya dikeroyok orang, saya dikeroyok orang kampung, jambret, ngerampok, semuanya sudah pernah. Sakit apapun tidak pernah nangis. Tapi ketika saya bisa dengar, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang... Saya langsung nangis, saya ngomong, enak orang Kristen punya Tuhan, dipanggil Bapak. Dan saya mulai kecil tidak pernah ketemu bapak saya. Bapak, aku mau punya bapak sepertimu. Aku mau kau ubahkan. Aku nggak mau hidup seperti ini, capek. Aku pengen hidup seperti orang-orang biasa, Bapak. Yang jam 7 kerja, pulang jam 4, nonton TV. Aku mau, Bapak, aku mau. Setelah itu saya nangis, firmannya itu pas. Firmannya itu pas.
1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Hah? Aku ini bait Allah. Bapak, langsung saya manggilnya Bapak. Bapak, kalau gitu aku tatoan gini salah. Kalau gitu aku ngerokok salah. Kalau gitu aku minum salah. Aku berzina salah. Kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 40 tahun tidak ada yang benar. Walaupun saya itu dipikir sinterklas pagi-pagi. Wah, ini suka ini. Tidak ada yang benar. Terus saya nangis. Terus, Bapak, yang benar bagaimana? Ikutlah aku. Gimana caranya ikut engkau, Bapak? Saya nangis. Dan saya teringat waktu Yesus manggil saya di atas bukit itu. Ketika saya ke Israel, saya disuruh noleh gini, kamu noleh ke sebelah kanan. Saya lihat gunung itu Bukit Sabda Bahagia. Langsung supirnya saya suruh stop, just minute, saya langsung sujud. Tuhan Yesus, kamu manggil aku di situ. Terima kasih, aku sudah di sini. Wah, kekristenan itu memang kebenaran. Ya, terus begitu, setelah saya nangis, saya didatangi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini disuruh Tuhan, katanya doain anak ini. Hamba Tuhan ini takut karena saya dengan rambut gondrong hitam gitu. Iya, tampangnya begitu. Disuruh Tuhan tetap doain. Memberanikan diri ketika saya sujud, saya didoakan. Doanya itu pas dengan keinginan saya. Saya itu kepingin tobat, yang benar-benar tobat, menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Capek, jadi orang penjahat itu capek. Hidup di dunia ini saya pikir sudah capek. Apapun sudah saya nikmati, sudah saya rasakan. Sudah nggak ada damai ya. Iya, capek. Terus di doanya itu doanya pas. Bapak, ini anakmu datang kepadamu, mau menyerahkan hidupnya untuk engkau. Saya tambah nangis. Setelah saya nangis, ada puji-pujian. Tak terbatas kuasamu. Langsung mujizat itu nyata. Wah, langsung ketika dikata mujizat itu nyata, saya langsung bangkit berdiri. Ya Tuhan Yesus, Bapakku, kalau memang mujizatmu itu ada, ubah hidupku. Setiap hari aku main pelacur, setiap hari aku berzina, setiap hari aku merokok, setiap hari aku mengeluarkan kata-kata kotor, berantem, membunuh, wes pokoknya molimo itu, kalau orang Jawa ngomong molimo itu semua lengkap. Kadang-kadang kalau malam itu saya bisa apa ya yang belum saya lakukan ya. Sudah semua. Kalau memang ada mujizatmu itu nyata, ubah hidupku dan aku mau menjadi pengikutmu. Amen. Dan satu lagi Bapak, tadi malam aku habis bunuh orang. Gimana caranya Bapak? Aku tidak masuk penjara. Aku mau ikut engkau. Langsung saya berdiri. Banyak orang dan saya berdiri teriak-teriak. Pulang dari parkiran, langsung saya itu ditelepon seseorang. Bro, di mana? Di kota ini. Cepat kamu pulang. Ngapain? Orang yang kamu bunuh tadi malam tembakanmu meleset dan orangku gak mati. Puji Tuhan, haleluya. Lu kok puji Tuhan, haleluya. Ayo didatengin lagi, ditembak lagi. Langsung teleponnya saya matikan. Saya ngomong sama perempuan, Ci, orang yang aku bunuh tadi malam tembakanku meleset, Ci, gak mati, Ci. Puji Tuhan, doa Bapak dijawab, Pak. Mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau. Jumat saya diajak ke gereja. Sabtu malam Minggu biasanya saya ngambil setoran narkoba. Saya sama perempuan-perempuan di karaoke, di diskotik. Sabtu malam Minggu saya nggak pergi kemana-mana. Saya nunggu cepat-cepat hari Minggu, tidur sebentar bangun. Besok pakai baju apa, pakai celana apa. Begitu mau 6:30 saya berangkat nyebut perempuan yang ngajak saya ini. Saya ditelepon pacar saya. Ditelepon pacar saya dan pacar saya, "Hai Beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman, sudah mabuk, sudah on kenceng. Kenapa kamu nggak datang?" "Sorry, aku nggak mau datang lagi ke diskotik. Aku sekarang mau ke gereja." "Apa?" "Aku mau ke gereja." "Hei, Khairul Anwar, namamu Khairul Anwar. Ilung, kamu kan bukan orang Kristen. Kenapa kamu hari Minggu pagi-pagi mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja?" Katanya. "Enggak, aku nggak mau ngebom gereja. Boleh aku cerita sama kamu?" "Oke." Saya cerita bla 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 bla. "Wow, itu miracle, itu mujizat." "Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat." "Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya." Dan akhirnya oke, kalau kamu pulang nanti aku kangen sama kamu, ayo nanti kita bercinta, aku sudah mabuk. Dan saya ngomong oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah, iblis masuk. Saya nyebut perempuan itu, langsung shalom ke gereja. Itu shalom ini tawar. Saya buka celah. Ya, "Pak Khairul, silakan duduk di depan." Saya nggak mau duduk di belakang. Nggak mau duduk di depan, di belakang. Pujian, penyembahan, firman saya nggak dapat apa-apa. Begitu Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, mau terima berkat, angkat tanganmu. Kita terima berkat, saya nggak angkat tangan, saya ngomong gini di dalam hati, "Ayo Pak Pendeta, jangan lama-lama kalau doa, aku ditunggu pacarku."
Kan saya bukan orang Kristen, ngapain aku angkat tangan? Gitu. Saya lipat tangan. Pak pendetanya turun dari mimbar. Gak jadi doa berkat, langsung nyamperin saya, megang pundak saya sama kepala saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran jina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati Tuhan Yesus ngerti. Dari situ saya langsung bertobat. Ya, langsung bubaran gereja, langsung pendetanya saya samperin, Pak, kenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya dipanggil tembel Arema, saya dipanggil tembel Edan, saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, bener. Kalau saya ini banyak isi-isinya, bener. Kalau saya kepingin cepat pulang dan saya mau berzina dengan pacar saya hari ini, semua saya tinggalin. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Hari ini saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya dibaptis. Akhirnya Minggu 29 Juli 2008 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Haleluya, saudara ya. Dan tampangnya berubah jadi seperti ini sekarang. Sekarang umurnya 33. Sekarang 33 tahun. Waktu itu umur berapa Pak berarti? 40 lebih. 40 ya, 40. Sekarang 33. Agak bingung sih saya, saudara. Jangan ya. bingung. Katanya gini di Galatia, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi, tapi Yesus. Tapi itu Yesus. umurnya Tuhan Yesus, Amin. saudara ya. Gitu. Iya, jadi Nggak usah bingung gitu. jadi bingung ya. Tapi kita melihat saudara sesuatu yang luar biasa ya, Tuhan itu bahkan saya menangkap satu hal di sini. Setiap kali saya berkhotbah saya selalu bilang, Tuhan itu menulis hukum-hukumnya di dalam hati setiap manusia. Setiap kali saya ingatkan, mau dia penjahat sebejat apapun, ketika dia melakukan dosa, dia tahu itu dosa dan pasti tidak ada damai dalam dirinya. Tetapi seringkali orang bingung mau lari kemana, mau cari semua penjahat, orang yang berbuat jahat itu pasti tidak ada damai. Ya, tetapi kita mendengar kesaksian malam hari ini, ya Pak Khairul itu bisa menemukan damai hanya di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita berdoa saudara supaya semakin banyak orang dijamah Tuhan. Nah, saya sekarang juga mau nanya ke ibu, karena ibunya ini juga dulu ya dari seberang juga saudara, kita melihat benar-benar luar biasa. Ya, dan ibu ya setelah ibu menikah dengan Pak Khairul Anwar itu, maksudnya ya ibu benar-benar melihat ya perubahan di dalam diri seorang. Dulu ibu kenal sudah bertobat atau belum? Sudah. Oh, memang sudah bertobat. Oh, beruntung saudara udah bertobat ya. Jadi benar-benar ini memang baru, yang pertama dan yang terakhir. Yang 13 dan kawan-kawannya itu tidak usah diingat lagi. Tapi berarti sekarang ibu juga pendengar Mesbah Doa setia ya? Iya. Setiap hari di dapur di mana selalu Ibu Devi Basir. Tapi apa yang ibu alami Bu setelah mendengar itu luar biasa khotbah saya Bu? Banyak hal saya belajar dari khotbah ibu, karena saya juga ini real ya. Saya juga menghadapi seorang suami mantan preman yang sudah premannya bukan biasa-biasa. Iya, biasa-biasa. Mulai dari kecil SD itu sudah seperti itu. Jadi sering bacoin orang. Iya. Jadi memang kita akan selalu melalui proses kehidupannya, Bu Devi, ya kan. Saya juga nggak bisa apa namanya itu. Kok bisa ya saya ketemu sama seorang mantan preman? Ya kan, kalau secara mata dunia mikirnya, gila. Juga kok mau? Pasti seperti itu. Oh, gendeng. Aku dibilang gendeng juga, Bu. Ya kan, gila kan gitu loh. Tapi Bu Devi pernah bilang waktu di Mesbah kan bilang, kita pengikut Kristus harus gila. Iya kan? Oh iya, cocok. Ya, imannya bertumbuh ini bukan karena saya, karena Bu Devi setiap hari. Karena firman Tuhan. Karena banyak sekali saya belajar dari Mesbah Ibu, bagaimana kita caranya kita melewati proses-proses kehidupan ini ya, dimana kita betul-betul mau taat sungguh untuk jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu gimana? Karena berkati sekali, karena memang saya menghadapi suami yang suami yang unik, limited edition saya bilang. Ya kan Bu ya, kadang-kadang ada lucunya, kadang-kadang proses lah kan gitu. Jadi sungguh sangat menguatkan dari Bu Devi.
Ya, makanya Tuhan, saya ya. bilang itu ibu rohani saya secara online. Iya, jadi saudara memang ketika orang bertemu Yesus, ya tapi perubahan karakter itu kan mengikuti ya setiap hari demi hari. Apalagi kayak mantan preman ya, saya pun juga dari kehidupan yang keras dulu Pak. Jadi sebelum bertobat itu ya saya pernah bersaksi, kita sudah menikah aja dulu saya kalau berantem pukul-pukul kepala di tembok. Saya pergi dari rumah, saya hajar anak-anak saya pukul. Padahal saya sudah pelayanan Pak. Tapi ya Tuhan itu luar biasa, kita kalau mau dibentuk ya pasti akan semakin terbentuk ya. Dan kita bersyukur malam ini saudara, bahkan hari ini Pak Hairul Andal dipakai Tuhan. Dia itu membaptis banyak sekali orang-orang yang ya ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti ini kita tayangkan foto-fotonya. Ya kalau baptis itu nggak tanggung-tanggung yang Pak. Puluhan orang sekali baptis saudara di sungai. Bahkan pelayanannya juga hari-hari ini sangat memberkati. Dan nanti kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala. Kita angkat pujian Bapa sentuh hatiku, ubah hidup kami Tuhan. Seperti yang kami dengar kesaksian malam ini, Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Katakan bersama saudara, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Katakan dengan iman, Bapa sentuh hati kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Amin Tuhan, bejana hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat malam, salam semuanya. Saya berdoa semuanya luar biasa karena kita ini umat-umat pilihannya. Saya bangga menjadi orang Kristen. Ya toh? Kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu adalah gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Saya punya ayat emas, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya bangga menjadi orang Kristen dan saya nggak mau menjadi orang Kristen biasa-biasa. Saya mau menjadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku itu luar biasa. Yang setuju katakan amin, yang setuju boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat ini ayat emas saya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Di situ dikatakan, siapa saya dipilih? Siapa saudara dipilih? Anda dan saya dipilih, tetapi kamulah, kata-kata kamu itu ditujukan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Amin kan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa saya dan saudara dipilih menjadi umat kepunyaannya, menjadi terang dan garam, dipilih menjadi ambasadornya, rekan sekerjanya, dipilih menjadi anaknya, pewaris kerajaan surga. Wow, ketika saya mengkaji satu ayat ini, saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya amat sangat jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wih Tuhan, aku yang bejat, yang rusak, yang nakal, Kau pilih.
Dipilih untuk apa? Diselamatkan yang pertama kali. Kalau sudah diselamatkan, kita dipilih menjadi imam. Imam, panutan, contoh, teladan. Orang Kristen itu harus memberi contoh teladan yang baik. Karena kita punya role model yang baik, yaitu Yesus Kristus. Kekristenan, sekali lagi saya ingatkan, bukan agama, tapi gaya hidup. Orang beragama Kristen tidak mungkin masuk surga, tapi orang Kristen pasti masuk surga karena gaya hidupnya mencerminkan Kristus. Dipilih menjadi panutan, imam. Pengurapan yang double porsi dikatakan, pengurapan yang double porsi. Di situ tambahi lagi imamat yang rajani. Wow, raja itu punya kuasa. Saya lihat dengar lagu sekolah minggu. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Siapa saya? Dipilih menjadi anak raja, pewaris kerajaan surga. Saya dan Anda dipilih menjadi hak waris, pewaris kerajaan surga. Dan dipilih menjadi anak raja. Raja itu punya kuasa, ngusir setan, mengatakan perang, apa pokoknya mulutnya ini penuh kuasa. Makanya jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ayo jadi orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang suka jamu biar kuat. Orang Kristen yang jahat. Tapi jamunya bukan jamu berat kencur. Jamu itu jaga mulut. Dan jahat itu jaga hati. Nah, karena firman dekat di mulut dengan di hati. Katakan amin. Ya. Setelah kita jadi anak raja, biar otoritas kita, mulut kita itu punya kuasa. Disuruh apa? Bangsa yang kudus. Orang Kristen itu harus menjaga kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat Allah. Saya belajar setiap hari minta, kuduskan aku Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan aku. Sucikan, kuduskan aku. Karena apa? Saya umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan sampai saya itu tertolak. Akhir-akhir zaman ini kita hidup sudah di masa akhir zaman. Kalau buku ini saya yakin kita semua ini hidup di bab yang terakhir. Kalau di bab terakhir, kalau kita nggak hati-hati, kita nanti ditolak. Umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya jangan menyibukkan diri kita itu dengan perkara-perkara dunia. Ayo kita memikirkan perkara-perkara di atas. Kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, Bapa kita pasti memikirkan perkara kita. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gaya hidup orang Kristen harus menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus loh, bukan saksi dirinya sendiri. Saksi Kristus. Kemana kita pergi, kita ini selalu suratan yang terbuka. Jangan sampai kita jadi orang Kristen jadi batu sandungan, bukan batu penjuru. Kita harus jadi batu penjuru, kita harus menjadi contoh teladan, melalui hidup saya dan saudara menjadi teladan, dan banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini bisa dituai. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lututnya bertelut, sujud menyembah Yesus, dan mulutnya mengaku bahwa Yesuslah adalah Tuhan Juru Selamat setiap manusia. Saya sampaikan, gaya hidup seorang Kristen adalah menjadi saksi Kristus. Ayo, kita semua menjadi saksi Kristus. Tinggalkan masa lalu itu sampah. Kekristenan sekarang dan masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karya Tuhan memang tak bisa disangkal oleh siapapun yang dikehendakinya. Terima kasih kepada Bapak Anwar yang telah berbagi pengalaman iman kepada kita semua. Kiranya video ini memberkati banyak orang. Luar biasa sekali jikalau Tuhan sudah memanggil umat-umatnya, siapapun itu tidak akan bisa menolak lagi apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, jika berkenan silakan di-share video ini biar semakin banyak orang yang diberkati dengan setiap kesaksian yang tersaji di dalam channel Kesaksian ini. Saudara sekalian, demikianlah video ini. Sampai jumpa pada video kami berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.